Makanya kemudian sekarang Nasdem juga ikut-ikutan terpengaruh gitu. Kemasukan virus kadrun. Dan itu jadi semakin nggak sesuai sama namanya yang nasionalis Demokrat. Jadi gimana Nasdem? Minimal ubah warna ormasnya deh. Atau sekalian ganti nama jadi Nasdrun. Nasionalis tapi kadrun. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang setelah putus dengan kita, dia tiba-tiba jadi kadrun. Yang bahasanya kasar sekali, tiba-tiba dikit-dikit jihad, bid'ah, haram, riba. Wah, ngeri gitu. Padahal dulu ketika sama kita asik-asik saja gitu. Tapi setelah mendapatkan pasangan yang kadrun, dia jadi kadrunista. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Nasdem. Karena ketika Nasdem mencalonkan Anies sebagai capresnya, ini terus terang udah nggak sesuai sama namanya. Karena Nasdem itu kan singkatan dari Nasionalis Demokrat, tapi mendukung orang yang memainkan politik identitas, orang yang memainkan politik sara. Aneh gitu, nggak sesuai sama nama yang Nasionalis Demokrat. Nah sekarang ini kayaknya sudah hampir mencapai puncaknya gitu, karena saya melihat sebuah potongan video di mana Ormas Garda Nasdem itu coba melakukan intimidasi, melakukan sweeping kepada orang-orang yang coba menyampaikan kritiknya kepada Anies Baswedan atau kepada orang-orang yang tidak sependapat sama mereka. Dan buat kalian yang mungkin belum nonton video ini, silahkan tonton dulu video berikut ini. Hajar. Tarik, ambil. Jadi gimana? Kalian ketika ngelihat Ormas Garda Nasdem bertindak seperti itu, apa yang ada dalam bayangan kalian? Kalian jadi teringat dengan FPI. Cuma kok ini warnanya biru dongker ya? Harusnya putih. Jadi kalau Nasdem mungkin belum mau untuk berubah nama gitu ya, masih ingin mempertahankan Nasionalis Demokrat, saya kasih usul. Gimana kalau ormasnya itu ganti warna gitu. Jadi warna putih. Biar lebih afdol, biar lebih sesuai gitu. Karena sweeping yang terjadi di Indonesia, intimidasi yang terjadi di Indonesia itu biasanya dilakukan oleh kelompok FPI, orang-orang yang biasanya pakai baju putih. Kalau pakai warna biru dongker kayak gini, itu nggak cocok. Kurang cocok gitu, kurang afdol gitu. Jadi ganti aja jadi warna putih, biar sesuai gitu. Dikit-dikit takbir. Sama nanti kayak FPI gitu. Atau gimana kalau FPI yang sudah dibubarkan itu sekarang diangkut sama Nasdem semua, diakomodasi gitu.
Lumayan gitu dapat masa yang gratis gitu kan. Karena terus terang ngeri sekali gitu. Status Anies Baswedan hari ini itu masih bakal calon. Belum tentu jadi calon, dia masih bakal gitu. Jadi kalau mau disejajarkan, dia sejajar sama Rhoma Irama lah tahun 2014. Yang coba maju sebagai capres juga gitu. Tapi masih bakal calon gitu kan. Sama tuh. Nah sekarang Anies juga kayak gitu. Dia belum tentu bisa maju gitu karena Demokrat dan PKS belum sependapat, belum sepakat untuk mencapreskan Anies Baswedan gitu. Ini masih baru bakal calon gitu. Tapi tindakan, tingkah laku para pendukungnya dari Partai Nasdem itu udah kayak orang yang berkuasa gitu. Kayak sudah merasa negeri ini itu miliknya gitu. Sehingga ketika ada orang yang tidak sependapat sama dia, itu langsung dianggap kamu PKI ya. Hajar, anjing ini. Ngeri gitu. Dan bahasa-bahasa yang mereka gunakan itu persis sekali seperti yang biasa digunakan oleh kelompok FPI. Mirip gitu. Dikit-dikit FPI, wah anti-Islam, kafir, wah mirip gitu. Tinggal teriak takbir aja sekalian, cocok. Cocok sekali gitu. Ini padahal baru bakal calon gitu. Ngeri sekali kita membayangkan negeri ini harus diserahkan sama orang-orang kayak gini gitu. Ngeri gitu. Karena kebayang nggak kalau baru bakal calon sudah seprimitif ini, sudah sok-sokan kayak gini, gimana kalau berkuasa? Naudzubillahi min dzalik, semoga negeri ini tidak pernah, sama sekali tidak pernah dipimpin oleh orang-orang seperti Anies Baswedan ini gitu. Jangan sampai. Karena bahaya gitu. Orang yang bisa melakukan tindakan semena-mena kayak gini itu berbahaya sekali. Jadi kayak zamannya Soeharto gitu, apa bedanya jadinya gitu. Jadi otoriter sekali gitu. Padahal ini baru bakal calon gitu. Kalau kita mau bandingkan dengan Presiden Jokowi hari ini yang ketika didemo sama orang-orang, biasa aja terima gitu. Kalau memang itu untuk perbaikan, kebaikan bersama, ya diterima. Bahkan ketika ada orang yang memperlakukan presiden dengan cara yang tidak baik, Pak Jokowi santai aja gitu. Pendukungnya juga menahan diri untuk gak melakukan intimidasi atau sweeping kepada orang-orang yang anti dengan Pak Jokowi. Biasa aja gitu ya. Ya meskipun kita geram memang, tapi menahan diri gitu. Gak kayak dari Garda Nasdem ini. Wah, udah kayak berkuasa sekali dia hari ini. Padahal baru bakal calon. Baru bakal loh, belum calon gitu. Saya jadi teringat dengan cerita Pak Jokowi yang isinya itu tentang aspirasi atau keluhan dia sebagai petani atau peternak ayam dan telur. Yang karena harganya itu nggak sesuai, yang harga pakannya itu mahal, sehingga produksi dan biaya operasionalnya itu jadi tinggi gitu ya. Keuntungannya jadi sangat tipis sekali atau bahkan rugi. Ini bukan cara yang baik untuk menyampaikan aspirasi kepada presiden. Tapi Pak Jokowi sama sekali tidak membahas soal lemparannya itu. Bahkan dan diselesaikan waktu itu juga, bahkan diberikan bantuan. Pak Jokowi fokus kepada aspirasi atau kritikannya. Tapi Partai Nasdem hari ini, Ormas Garda Nasdem hari ini, itu kelihatan mereka nggak fokus sama aspirasi atau kritikannya gitu. Mereka fokus kepada PKI. Padahal PKI udah nggak ada gitu. Tapi mereka percaya bahwa orang yang anti sama Anies itu dianggap PKI. Ngeri sekali gitu. Masih baru bakal calon loh ini. Bakal calon. Tapi udah sok-sokan gitu. Nah dari sini saya ngelihat banyak orang yang bertanya-tanya. Kenapa Nasdem jadi kayak gini ya? Padahal sebelumnya enggak kok gitu. Ormas ini, ormas yang di bawah Nasdem itu enggak kayak gini sebelumnya. Kenapa sekarang jadi primitif sekali? Jadi kayak FPI sekali. Jawabannya ya karena Aniesnya gitu. Ketika Anies dicapreskan sebagai capres dari Nasdem gitu ya. Orang-orang para kader-kader di bawah ormas-ormas Nasdem gitu. Itu mulai mengikuti, mulai menyesuaikan dengan Anies karena yang namanya manusia, kita selalu mencontoh idola kita. Kalau idola kita itu melakukan tindakan-tindakan yang primitif gitu, ya maka pengikutnya juga akan melakukan hal yang sama. Itu sama seperti para ulama yang coba dakwah dengan sangat-sangat kasar, yang dikit-dikit teriak takbir, itu pengikutnya. Itu sama gitu. Persis kayak si ulama yang provokatif itu. Nah Anies ini juga sama. Anies ini suka nggak suka, dia itu didukung sama orang-orang yang selama ini identik sama teriak-teriak, sweeping, intimidasi, identik sekali gitu.
Jadi ketika Nasdem mencalonkan Anies, itu kader di bawahnya itu coba mencontoh para pendukung Anies Baswedan. Tercemar semuanya gitu. Jadi mirip FPI semua gitu. Ya karena Anies itu identik sekali dengan FPI, dengan ormas radikal dan ormas-ormas terlarang di Indonesia. Jadi ketika Nasdem mencalonkan, itu kadernya langsung ikut-ikutan. Melakukan hal yang sama seperti yang dicontohkan oleh para pendahulunya. Ya memang Anies tidak mencontohkan untuk melakukan sweeping, untuk melakukan politik identitas. Enggak, memang gitu. Tidak ada instruksi khusus. Tapi dengan cara dia diam, itu dia menikmati sekali politik identitas. Karena dengan itu, karena hanya dengan cara itulah Anies bisa menang di Pilkada DKI. Dan setelah itu, setelah menang sekalipun, itu masih dibakar emosi masyarakat dengan satu pidato pribumi. Sekarang pribumi di Jakarta sudah berdiri di atas kaki sendiri katanya. Jadi Anies itu membangkitkan semangat atau emosi sara di kalangan para pendukungnya gitu. Yang kalau orang dukung Anies, se-gak Islam apapun gitu ya, se-Kristen apapun gitu, itu kan jadi radikal kayak orang-orang FPI itu gitu. Yang tiba-tiba fasih bicara soal takbir, tiba-tiba bicara soal keras sekali gitu. Yang menganggap orang lain itu masuk neraka, PKI, mirip kayak Garda Nasdem. Ya karena ini soal pola pikir gitu. Kalau kita mengidolakan Pak Jokowi, pasti kita akan mencontoh kerja-kerja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalau Pak Jokowi bilang kerja, ya kita kerja, produktif gitu. Makanya kita nggak demo. Ya karena kita kerja. Sama Pak Jokowi disuruh kerja gitu. Tapi kalau Anies ketika ada demonstrasi di Jakarta, itu difasilitasi gitu. Diberikan kepastian bahwa nanti siapapun yang terluka atau mengalami cedera, nanti kita akan rawat. Seolah-olah demonstrasi itu memang didorong untuk terjadi kerusuhan, kericuhan gitu. Itulah Anies gitu. Makanya kemudian sekarang Nasdem juga ikut-ikutan terpengaruh gitu. Kemasukan virus kadrun. Dan itu jadi semakin gak sesuai sama namanya yang nasionalis Demokrat. Jadi gimana Nasdem? Minimal ubah warna ormasnya deh. Atau sekalian ganti nama jadi Nasdrun. Nasionalis tapi kadrun. Ubah nama sekalian biar sesuai gitu sama Anies Baswedan. Jadi buat siapapun yang nonton video ini gitu ya, kita harus memberikan sebuah pemakluman kepada Nasdem karena nampaknya mereka sedang coba menyesuaikan dengan para pendukung Anies, dengan para pendahulu pendukung Anies yang memang primitif, suka sweeping, makanya sekarang mereka ikut-ikutan. Dan itu otomatis gitu. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan kerusakan-kerusakan yang seperti ini di Partai Nasdem gitu ya. Satu-satunya cara ya membatalkan. Nggak ada cara lain. Kalau Nasdem tetap ngotot mencalonkan Anies sebagai capresnya gitu ya. Maka suka nggak suka, ini belum kampanye, ini belum panas. Lawan belum muncul, tapi tindakan-tindakan para kader Nasdem, ormas Garda Nasdem sudah seperti ini gitu. Bayangkan nanti kalau kampanye kayak gimana. Pertanyaannya adalah, apakah Partai Nasdem yang nasionalis Demokrat akan mempertaruhkan negeri ini ke situasi yang seperti itu? Mempertaruhkan situasi di negeri ini menjadi tidak aman dan penuh ancaman, penuh intimidasi, sweeping, dan gak terkendali seperti ini? Itu pertanyaannya. Jadi, ya kalau saya terus terang ngeri sekali gitu. Kalau bisa dibatalkan, batalkan. Karena masyarakat Indonesia sudah sangat-sangat muak dengan politik identitas yang dimainkan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Apalagi dengan dipertontonkannya aksi 212 yang setiap tahun ada. Kita itu sangat-sangat muak gitu. Cuma kita silent majority ini masih diam saja gitu. Kita coba menahan diri. Tapi kalau dipancing terus kayak gini, apalagi kemudian misalkan naudzubillah terjadi kepada orang-orang yang selama ini memang memperhatikan dan muak dengan kelompok FPI 212 dan sebagainya dengan Anies Baswedan. Kemudian mereka menjadi korban intimidasi dari orang-orang kader Nasdem ini, seperti ormas Garda Nasdem. Itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi chaos atau perlawanan yang sangat sengit di
kalangan masyarakat di lapangan gitu. Sehingga hal ini mestinya harus dihindari gitu. Sehingga kalau Nasdem tetap mau mencalonkan, ya terserah, itu partai politik, keputusan partai. Tapi bagi saya satu-satunya cara, kalau Nasdem tetap mencalonkan Anies, maka kita masyarakat Indonesia silent majority harus otomatis melawan. Dan perlawanan kita bukan dengan sweeping, bukan dengan intimidasi yang sama, tapi dengan aksi bersama-sama untuk tidak memilih Nasdem, agar Nasdem tidak ada di Senayan lagi. Supaya ke depan partai ini tidak mencalonkan bapak politik identitas lagi gitu. Ya karena kalau ini dibiarkan, bahaya negeri ini. Dan satu hal yang juga saya lihat dari video tadi gitu ya. Terus terang saya geli sekali ngelihat ormas itu tiba-tiba bertanya, "Kamu bayaran ya? Kamu bayaran? Kamu PKI?" Terus terang geli sekali. Sebenarnya yang dibayar itu siapa? Bukankah kalian ormas Garda Nasdem ini juga bayaran? Lah kalian ormas itu bergerak dengan apa? Kalau nggak dengan logistik, dengan bayaran. Lalu terus sekarang kalian mempermasalahkan orang yang menyampaikan aspirasi dengan orang bayaran. Aneh gitu. Jadi di negara demokrasi yang seperti Indonesia ini, kalau memang tidak sependapat, kalau memang tidak suka dengan orang lain, silahkan sampaikan pendapat yang berbeda. Bukan dengan mengintimidasi, bukan dengan persekusi kayak gini. Semoga dengan ini Nasdem bisa menjadi lebih baik, tapi kalau tidak menjadi lebih baik, ya semoga selamanya tidak pernah ada Partai Nasdem di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.